Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syarifuddin STMN, dosen pada program studi Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan, jurusan Teknik Politeknik Negeri Nunukan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pembelajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan memaparkan dan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi di program studi Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 sebagai salah satu mata kuliah yang membangun kompetensi dasar dan profesional di bidang teknik sipil. Mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi membahas terkait karakteristik, pemilihan, penggunaan, dan pengendalian mutu bahan konstruksi utama. Adapun kajiannya meliputi sifat fisik, mekanik, dan kimiawi, agregat, air, sifat beton segar, perancangan campuran beton metode standar, dan metode pengujian beton, besi, serta kayu. Mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi berkontribusi terhadap beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan. Di antaranya adalah capaian pembelajaran lulusan pertama adalah mahasiswa mampu menemukan sumber masalah rekayasa, merumuskan alternatif solusi, dan melakukan aktivitas rekayasa dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan di bidang teknik sipil. Capaian pembelajaran lulusan kedua adalah mahasiswa mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah rekayasa dan mempublikasikannya di bidang teknik sipil. Capaian pembelajaran lulusan ketiga adalah mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di bidang keteknik sipilan. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi dirumuskan sebagai berikut. Capaian pembelajaran mata kuliah pertama, mahasiswa mampu menganalisis sifat fisik, mekanik, dan kimia bahan konstruksi serta kaitannya dengan kinerja dan durabilitas. Capaian pembelajaran mata kuliah kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi mutu agregat, air, bahan tambah, dan sifat beton segar berdasarkan data pengujian dan persyaratan teknis. Capaian pembelajaran mata kuliah ketiga, mahasiswa mampu merancang campuran beton normal menggunakan standar SNI dan metode Drexgoris serta melakukan pengujian agregat. Capaian pembelajaran mata kuliah keempat, mahasiswa mampu merencanakan karakteristik mutu, durabilitas, dan kesesuaian penggunaan besi, baja, dan kayu pada konstruksi sipil. Keterkaitan antara CPL dan CPMK disusun secara terukur. Penguasaan konsep dikembangkan melalui CPMK pertama dan kedua. Kemampuan pengujian dan analisis data dikembangkan melalui CPMK ketiga dan keempat. Setiap CPMK kemudian dijabarkan menjadi sub-CPMK atau kemampuan akhir pada setiap tahapan pembelajaran, sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Pelaksanaan pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Komponen pertama adalah Delivery, yaitu bagaimana materi dan pengalaman belajar disampaikan kepada mahasiswa. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka melalui penjelasan interaktif, demonstrasi, material, studi kasus, diskusi, pemecahan masalah, kegiatan laboratorium, presentasi, dan penugasan terstruktur. Materi pembelajaran disampaikan menggunakan RPS, bahan presentasi, video, contoh material, lembar kerja mahasiswa, modul praktikum standar pengujian. Penyampaian materi diawali dengan apersepsi dan permasalahan kontekstual. Sebagai contoh, mahasiswa diberikan kasus kerusakan beton, korosi baja, kegagalan material perkerasan, atau penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Kasus tersebut digunakan untuk menghubungkan konsep teoritis dengan kondisi nyata di lapangan. Metode yang kedua, interaktif, di mana interaktif dilakukan melalui pertanyaan pemantik, tanya jawab diskusi kelompok, analisis sampel material, demonstrasi pengujian, penyelesaian kasus, presentasi hasil, serta pemberian umpan balik. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, membandingkan alternatif material, membaca dan hasil pengujian, dan menjelaskan dasar teknis dari keputusan yang mereka ambil.
Dosen berperan sebagai fasilitator yang memberikan penguatan konsep, mengarahkan diskusi, meluruskan kesalahan pemahaman, dan memastikan seluruh mahasiswa terlibat dalam proses pembelajaran. Komponen ketiga adalah assessment, yaitu proses mengukur ketercapaian CPL, CPMK, dan sub-CPMK secara objektif, transparan, dan berkelanjutan. Penilaian diagnostik dilakukan melalui pertanyaan awal atau pretest untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa. Penilaian formatif dilakukan melalui kuis, lembar kerja, aktivitas diskusi, latihan analisis, observasi kinerja, laporan praktikum, dan presentasi kelompok. Penilaian sumatif dilakukan melalui tugas terukur, ujian tengah semester, ujian akhir semester, laporan atau proyek analisis material, serta bentuk penilaian lain yang tercantum di dalam RPS. Indikator penilaian mencakup ketepatan pemahaman konsep, ketepatan prosedur pengujian, kepatuhan terhadap keselamatan kerja, ketelitian pengolahan data, kemampuan menginterpretasikan hasil, kesesuaian penggunaan standar, ketepatan pemilihan material, kerjasama, serta kemampuan mengkomunikasikan hasil. Setiap tugas dan aktivitas dinilai menggunakan kriteria atau rubrik yang disampaikan kepada mahasiswa sehingga proses penilaian dapat dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian berikutnya akan ditampilkan proses pelaksanaan pembelajaran mata kuliah teknologi bahan konstruksi bersama mahasiswa pada pertemuan keempat dengan topik pembahasan agregat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi mutu agregat. Proses pembelajaran akan memperlihatkan tahapan pembukaan, apersepsi, penyampaian tujuan, pembelajaran, kegiatan inti, interaksi dosen dan mahasiswa, asesmen formatif, pemberian umpan balik, penyimpulan, serta kegiatan tindak lanjut. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini diberikan kesehatan, kita bisa tatap muka lagi untuk perkuliahan di pertemuan keempat. Ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, pada pertemuan keempat kali ini adalah merupakan lanjutan dari apa yang kita bahas di 3 pertemuan sebelumnya. Yang kita bahas adalah terkait agregat. Di pembahasan agregat ini, teman-teman sekalian diharapkan bahwa setelah mempelajari mata kuliah ini, kita merujuk ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah terkait mengevaluasi mutu agregat, air, dan sifat beton segar berdasarkan data pengujian dan persyaratan teknis. Adapun sub CPMK 4 untuk pertemuan pada pagi hari ini, yaitu teman-teman di sini setelah kuliah pada hari ini itu bisa mengevaluasi mutu agregat. Kemudian indikatornya apa sih? Yaitu ketepatan analisis gradasi, kemudian bentuk, kebersihan, berat jenis, absorpsi, kadar air, dan keausan agregat. Oke, di 3 pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait material apa saja sebagai bahan penyusun beton. Kalau saya tanyakan kembali, masih ingat ya? Oke, bahan penyusun beton pertama apa saja? Semen, air, agregat, agregat halus, air, dan tambah. Oke, ada 5 ya. Ada 5, yang pertama semen, kemudian air, kemudian ada agregat. Nah, agregat ini ada 2, halus dan kasar, kemudian yang terakhir bahan tambah. Oke, pada pertemuan hari ini kita khusus membahas terkait agregat. Kalau saya tanyakan terkait agregat, kira-kira kata agregat, kira-kira di kepala adik-adik semua ada apa kira-kira? Butiran. Butiran, kemudian ada lagi? Pasir. Pasir, ada lagi? Ya, secara garis besar di sini semuanya kita sudah bisa menjelaskan, sudah bisa mendefinisikan, tapi ada baiknya bahwa kita di pertemuan ini kita mempelajari secara detail terkait agregat. Apa sih agregat? Agregat adalah bahan pengisi. Bahan pengisi. Kenapa disebut bahan pengisi?
Karena dari 100% beton, 70%-nya itu adalah agregat. Dan kenapa agregat ini sangat penting? Karena agregat ini sangat mempengaruhi dari mutu beton itu sendiri. Nah, inilah kenapa pentingnya kita mempelajari terkait karakteristik agregat, karena kualitas atau karakteristik agregat itu sendiri sangat mempengaruhi mutu beton. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Tadi teman-teman di sini sudah menjelaskan bahwa terkait agregat. Yang pertama ada batu, agregat kasar atau kerikil, kemudian agregat halus. Semua ini penyebutan tadi dibedakan berdasarkan ukurannya, di mana kalau batu itu lebih besar dari 4 cm atau 40 mili. Kemudian kalau agregat kasar kerikil itu antara 0,8 mili sampai 4 cm. Kemudian ukuran pasir berapa? Adalah di bawah dari 4,8. Kemudian yang di bawahnya itu disebut dengan, ada yang disebut pasir halus kalau ukurannya 1,2. Kemudian ada yang disebut silt kalau ukurannya lebih kecil dari 0,75, dan clay lebih kecil dari 0,02 mili. Atau debu sudah seperti itu, sudah halus sekali. Agregat yang kita bahas pada materi konstruksi ada dua. Yang pertama agregat halus dan agregat kasar. Halus seperti itu. Nah, apa yang akan kita bahas selama satu pertemuan ini adalah terkait dengan klasifikasi agregat. Di mana klasifikasi agregat ini dibagi lagi berdasarkan geological. Geological ini apa sih? Bahasa simpelnya asalnya. Kemudian berdasarkan bentuknya, berdasarkan teksturnya, berdasarkan beratnya, dan berdasarkan ukurannya. Nah, 5 hal inilah yang mempengaruhi dari kualitas agregat. Seperti itu. Ini berdasarkan asalnya. Yang pertama adalah agregat alami. Di mana alami ini berdasarkan agregat dari galian, kemudian dari sungai, dan agregat laut. Di sini ada pernyataan bahwa agregat laut. Kira-kira agregat laut itu bisa nggak dipakai untuk kita proses membangun sebuah konstruksi? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Kenapa bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. Bisa, Pak, tapi butuh perlakuan khusus. Iya, agregat yang berasal dari laut emang bisa dipakai, tapi perlakuan khusus seperti itu. Tapi sebisa mungkin kalau masih ada sumber-sumber lainnya, sebaiknya kita hindari menggunakan agregat yang berasal dari laut. Kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus menghindari agregat dari laut? Ya, Pak. Oke, silakan. Karena kalau agregat dari laut tuh terdapat kadar garam. Oke, kira-kira kenapa kalau ada garamnya? Bisa merusak mutu beton itu sendiri. Oke, baik, good. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, benar sekali. Karena kita ketahui bahwa agregat dari laut itu mengandung garam-garaman. Apa sih penyebabnya kalau kita memaksakan kita menggunakan? Garam-garam tersebut akan menyebabkan korosi pada beton kita. Seperti itu. Nah, kalau sudah menyebabkan korosi, artinya mutu beton kita akan berkurang. Seperti itu. Makanya sebaiknya kita hindari menggunakan agregat dari laut. Karakteristik agregat yang selanjutnya kita harus ketahui adalah terkait bentuk. Ada yang bulat, bisa dilihat di gambar sini bahwa ada yang bulat, ada yang tak berbentuk, kemudian ada yang bersudut, ada yang pipi, kemudian ada yang panjang, seperti itu. Apa sih yang mempengaruhi dari bentuk ini terhadap kekuatan beton kita? Yang pertama, sifat yang dimiliki butir tergantung pada ketajaman relatifnya. Secara numeris, sebagai rasio antara jari-jari, rata-rata sudut lengkung dari ujung-ujung butir tersebut. Kait bentuk, kita akan menemui di lapangan nanti ada agregat bulat. Apa sih agregat bulat itu? Agregat bulat ini dia tidak bersudut-sudut. Kira-kira kalau saya tanyakan agregat bulat ini bagus nggak kalau dipakai untuk konstruksi? Kurang. Kenapa kurang? Karena kurang ngikat. Oke, bulat ini ya kalau kita analogikan, bulat ini seperti kelereng. Kelereng kita taruhkan di satu wadah, dia pasti kurang mengikat. Seperti itu. Kemudian ada bentuk yang selanjutnya adalah agregat pipi. Nah, agregat pipi ini kita mendefinisikannya bagaimana sih? Di mana ukurannya itu sekitar
kurang dari 3/5 dari lebarnya, seperti itu. Agregat PP ini berpengaruh buruk terhadap daya tahan keawetan beton. Artinya dalam membuat campuran beton kita harus menghindari yang namanya agregat PP karena pengaruh buruk terhadap daya tahan dan keawetan beton. Kemudian ada namanya agregat bulat sebagian. Ini tidak terlalu bulat juga seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah agregat bersudut. Nah, agregat bersudut inilah yang paling bagus kalau kita gunakan di dalam campuran beton. Kenapa? Karena dia saling mengikat. Antar sudut-sudutnya mengikat antara sudut agregat yang satu dengan yang lainnya saling mengikat. Seperti itu. Kemudian kita masuk karakteristik yang selanjutnya adalah tekstur permukaan agregat. Nah, di tekstur permukaan ini nanti akan kita ketahui ada agregat yang permukaannya halus, ada yang kasar, ada yang kristal, dan ada yang granular. Ada yang teman-teman di sini ada yang tahu kira-kira permukaan apa yang paling bagus ketika kita mencampur beton? Permukaan agregat yang gimana yang paling bagus kira-kira? Halus. Sebisa mungkin kita menghindari yang halus. Malah yang baik adalah yang kasar. Kenapa kira-kira kasar? Karena daya geseknya lebih tinggi. Kalau saya analogikan tadi bahwa yang tadi bersudut sudah saling kunci, ditambah lagi dengan permukaan yang kasar, tambah mantep lah. Agregat di dalam beton itu saling mengunci atau mengikat seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Nah, karakteristik agregat selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait karakteristik berdasarkan ukuran. Kenapa ukuran ini sangat penting? Pada adukan beton itu sendiri, ukuran dari agregat ini dapat mempengaruhi terkait kemudahan dalam pengadukan, kemudian kekuatan, bagaimana banyaknya semen yang kita butuhkan di dalam campuran beton. Kemudian dalam menentukan ukuran butiran agregat ini kita dibatasi lagi nih. Ada namanya ukuran butiran maksimum, di mana diatur bahwa harus lebih kecil atau sama dengan 3/4 kali jarak bersih antara baja tulangan. Jadi kita harus mempertimbangkan terkait tulangan di dalam beton. Kemudian yang selanjutnya adalah sepertiga, lebih kecil dari sepertiga tebal platnya yang akan kita cor. Kemudian lebih kecil atau sama dengan 1/5 dari jarak terkecil antara bidang-bidang cetakan. Kemudian bagaimana caranya kita mengatur ukuran agregat? Nah, ukuran agregat sebagai bahan pengujian kita bisa menggunakan yang namanya ayakan. Di mana ayakan ini masing-masing memiliki diameter yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian untuk memisahkan antar butir agregat kita menggunakan yang namanya ayakan tadi dengan menggunakan mesin pengayak seperti itu. Berdasarkan ayakan tadi dengan ukuran lubang 76, 38, 19 mili, 9,6 dan sampai 0,15 mili ini kita akan mendapatkan tingkat gradasi, di mana tingkat gradasi ini mempengaruhi jumlah fori dari beton itu sendiri, kemampatan dan kebutuhan perekat atau pasta semen. Semakin bervariasi ukuran butiran, maka semakin kecil pori yang dihasilkan. Seperti itu, maka agregat ini akan semakin padat atau mampet dan semakin sedikit kebutuhan semennya untuk merekatkan butiran dan mengisi ruang di antara butiran agregat itu. Ada 3 gradasi yang akan kita pahami di sini. Yang pertama ada namanya gradasi selah. Gradasi selah simpelnya gambarnya seperti ini, di mana ukuran-ukuran butiran agregat ini ada satu ukuran yang tidak ada. Artinya terlewat seperti itu. Jadi dia, misal contohnya tadi ukuran 4 cm, kemudian ada ukuran yang salah satu ukuran yang tidak ada seperti itu. Itu dinamakan gradasi selah. Kemudian ada yang kedua gradasi seragam. Di mana gradasi seragam ini dia relatif ukuran agregat yang dipakai adalah sama semua, baik ukuran agregat kasarnya maupun agregat halusnya seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Gradasi yang ketiga adalah gradasi
menerus. Seperti dilihat di gambar, gradasi menerus artinya semua ukuran ada terwakilkan seperti itu. Jadi semua ukuran ini ada. Nah, ini merupakan gradasi yang paling baik jika kita gunakan di dalam campuran beton. Kenapa paling baik? Karena semua ukuran dapat saling mengunci. Jadi makin kurang poros dari beton itu sendiri. Kenapa gradasi agregat ini sangat penting untuk kita ketahui? Karena pengaruh gradasi agregat itu bisa berkaitan erat dengan luas permukaan agregat itu sendiri, penggunaan kadar semennya, penggunaan banyak airnya, dan sebagainya. Kemudian berbagai standar menyarankan agar menerapkan batas-batas susunan besar butir yang baik untuk beton. Ini contohnya, dapat dilihat di ilustrasinya. Kalau gradasinya tidak baik, seragam dan selah, bisa dilihat pada beton ini. Ini gambar beton ketika kita belah ya. Kita belah kemudian kita lihat. Ini gambar beton kalau gradasinya selah atau seragam. Kita bandingkan dengan yang menerus, di mana semua ukuran ada seperti itu. Jadi antar ikatannya pasti lebih mantap, lebih padat seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Berdasarkan SNI yang dikeluarkan, jadi Standar Nasional Indonesia, gradasi agregat ini dibedakan lagi nih menjadi 4 zona. Yang pertama ada zona 1 pasir kasar, kemudian zona 2 agak kasar, yang ketiga daerah zona pasir agak halus, kemudian yang keempat adalah pasir halus seperti itu. Dari mana kita tahu? Berdasarkan tadi ayakan tadi. Ayakan kita gunakan dari satu set ayakan dari ukuran 10 sampai 0,15. Jadi mana yang tertahan seperti itu. Berapa persen yang tertahan di ayakan ukuran ini, itulah yang menentukan zonanya. Nah, dari hasil ini nanti kita masukkan ke dalam kurva ini untuk mengetahui agregat yang kita gunakan itu ada di zona berapa. Ini berdasarkan kurva-kurva ini ada di Standar Nasional Indonesia. Sampai sini, apakah materi ini sudah cukup jelas? Jelas. Oke, baik, kalau begitu kita masuk ke assessment. Ya, terkait evaluasi saya, apakah kalian benar-benar memahami terhadap materi yang disampaikan hari ini. Oke, nanti teman-teman di sini membentuk sebuah kelompok, kita buat suatu studi kasus sekalian untuk praktikum. Masing-masing kelompok nanti kita buat sebuah studi kasus di mana terdapat 2 macam pasir. Ada pasir A, ya kita analogikan kalau kita di Nunukan ada pasir Mamolo dan pasir Sungai Patimah. Berdasarkan data yang ada ini, kita campur agar bisa memenuhi sesuai ketentuan yang diinginkan, yaitu berada di pasir daerah 2. Bisa dipahami kira-kira terkait tugasnya? Dikumpulkan besok. Untuk mengevaluasi pemahaman Anda, silakan jawab 3 pertanyaan. Silakan tulis nama dan NIM-nya. Pertanyaan pertama adalah, ada beberapa macam agregat dan sebutkan agregat berdasarkan karakteristiknya. Kemudian yang soal terakhir adalah, agregat mana yang paling bagus digunakan untuk konstruksi beton. Dikerjakan selama 5 menit. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di meja saya. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Tetap semangat untuk memahami materi-materi perkuliahan yang ada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, tugas yang tadi silakan dikumpul ya. Demikian cuplikan proses pembelajaran pertemuan keempat pada mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi yang berfokus pada topik karakteristik agregat. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami karakteristik agregat yang baik sebagai material penyusun beton. Semoga proses pembelajaran ini dapat menggambarkan komitmen saya dalam menyelenggarakan pembelajaran yang terencana, interaktif, kontekstual, berpusat pada mahasiswa, serta berorientasi pada ketercapaian kompetensi.
Terima kasih saya ucapkan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Negeri Nunukan, kolega dosen, serta semua mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.